Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alutfi Samratin Mawalina, NPM 191112551, kelas D semester 3, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memaparkan sebuah video. Tugas ini untuk memenuhi tugas individu dari mata pelajaran sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Lilis Setiawati MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Dirinya dinasti Abbasiyah ini tidak luput dari masa kemunduran Bani Umayyah, karena adanya beberapa kelompok yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan Imperium Bani Umayyah yang notabene korupsi sekuler dan memihak sebagian dari kelompok. Dari beberapa kelompok yang sudah tidak mendukung dengan Khalifah Bani Umayyah, yaitu antara lain yang pertama kelompok Muslim non-Arab atau bisa dikenal dengan kelompok Mawali, memprotes status sosial mereka yang dianggap sebagai warga kelas 2 di bawah Muslim Arab. Yang kedua yaitu kelompok Khawarij dan Syiah, menuntut kembalinya khilafah yang dirampas oleh dinasti Umayyah. Yang ketiga yaitu kelompok Muslim Arab di Mekah, Madinah, dan Irak. Mereka kecewa dengan status istimewa bagi penduduk Suriah. Dinasti Umayyah juga selalu menindas para pengikut Ali dan Bani Hashim. Dan adanya hal tersebut, kelompok-kelompok tersebut bersatu yang dikoordinasikan dan dipimpin oleh keturunan Al-Abbas. Kemudian untuk merebut dari kekuasaan tersebut, maka terjadilah pertempuran dan Bani Abbasiyah memperoleh kemenangan dan berhasil mengalahkan dari khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan, dan khalifah tersebut terbunuh, dan kemudian Bani Abbasiyah berdiri. Bani Abbasiyah diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Adanya langkah-langkah Bani Abbas untuk mendirikan Daulah Abbasiyah, yaitu yang pertama membentuk gerakan tanah. Tokoh yang berperan antara lain sebagai berikut. Yang pertama Muhammad Al-Abbas, yang kedua Ibrahim Al-Imam, dan yang ketiga yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Yang kedua menerapkan politik bersahabat, artinya keturunan Abbas tidak menunjukkan sikap permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah. Yang ketiga dalam gerakannya menanggalkan nama Bani Abbas, tetapi Bani Hashim. Kenapa? Karena dari penggunaan nama tersebut adalah agar mendapat dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena berasal dari Bani yang sama, yaitu Bani Hashim. Yang kedua, silsilah Bani Abbasiyah. Dalam silsilah Bani Abbasiyah terdapat 3 keluarga besar yang ingin merebut kekuasaan. Keluarga tersebut adalah keluarga dari Ali bin Abi Thalib, atau bisa kita kenal dengan nama Syiah, golongan Syiah. Yang selanjutnya adalah keluarga Umayyah, dan yang ketiga yaitu keluarga Abbas. Para tokoh yang mempunyai peran penting dalam proses berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, yaitu yang pertama itu tadi Muhammad bin Ali. Muhammad bin Ali adalah tokoh utama pendiri Daulah Bani Abbasiyah.
ia berhasil menghimpun kekuatan dan memiliki pengikut yang setia, terutama di daerah Khurasan. Yang kedua yaitu Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mempunyai gelar Abu Abbas As-Saffah, yang bisa diartikan yaitu As-Saffah, artinya si haus darah. Dia yang meneruskan usaha ayahnya dalam gerakan dakwah setelah berhasil menumbangkan Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai Khalifah Bani Umayyah yang terakhir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Abu Abbas As-Saffah adalah khalifah pertama yang dianggap sebagai pendiri kekhalifahan Bani Abbasiyah pada tahun 1302 sampai 1306 Masehi. Yang ketiga yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani merupakan tokoh penting gerakan dakwah Bani Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perpindahan ibu kota di beberapa tempat. Perpindahan ibu kota pada masa itu sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor pertahanan keamanan. Sejak berdirinya sudah terjadi perpindahan ibu kota. Kota-kota yang menjadi ibu kota pada masa dinasti Abbasiyah yaitu antara lain yang pertama kota Kufah. Kufah merupakan ibu kota pertama pada masa dinasti Abbasiyah. Di kota ini dinasti Abbasiyah diproklamirkan. Di Kufah inilah Abu Abbas membangun istana yang dikenal dengan Istana Hasimiyah I. Yang kedua yaitu kota Hirah. Kota Hirah ini bukan termasuk dalam menetapkan ibu kota di kota Hira ini, tetapi di kota Hira ini mereka menjadikan kota ini sebagai transit di mana untuk persiapan di perpindahan ibu kota sementara. Dan yang selanjutnya yaitu kota Baghdad. Dasar perpindahan untuk pemindahan ibu kota ke kota Baghdad yaitu antara lain karena kota Baghdad adalah tempat yang strategis dan mudah untuk saling komunikasi dengan bangsa-bangsa lain. Dan kota Baghdad merupakan tempat yang terdapat banyak tambang emas, sumber alam lainnya untuk keperluan hidup khalifah. Dan pada masa ini juga karena adanya pemberontakan oleh Bani Rawawdiyah, yaitu para pengikut setia Abu Muslim Al-Khurasani, karena kelompok ini menuntut balas kematian dari Abu Muslim Al-Khurasani yang juga merupakan salah satu pejuang berdirinya Bani Abbasiyah. Dinasti yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas ini mempunyai beberapa periode dalam fase pemerintahannya yang terbagi menjadi 5 periode. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, yaitu berkisar dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah, hampir 5 abad. Bani Abbasiyah ini menguasai kekuasaan pada masa Islam. Dari hal tersebut dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pertama yaitu pada tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah yang disebut
periode pengaruh Persia pertama. Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode yang pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah, berkuasa dari tahun 132 sampai 136 Hijriah. Yang kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur, yang berkuasa pada 136 Hijriah sampai 158 Hijriah. Yang ketiga yaitu Muhammad Al-Mahdi, berkuasa pada tahun 158 Hijriah sampai dengan 169 Hijriah. Yang keempat yaitu Muhammad Al-Hadi pada tahun 169 Hijriah sampai 170 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Yang keenam yaitu Abdullah Al-Amin pada tahun 193 Hijriah sampai dengan 198 Hijriah. Yang ketujuh yaitu Khalifah Al-Ma'mun pada tahun berkuasa dari tahun 198 Hijriah sampai 218 Hijriah. Yang kedelapan yaitu Al-Mu'tasim Billah pada tahun 218 Hijriah sampai 227 Hijriah. Dan yang kesembilan yaitu Khalifah Al-Wasik, yang merupakan khalifah terakhir dari periode pertama, memerintah dari tahun 227 Hijriah sampai dengan 232 Hijriah. Yang selanjutnya yaitu pada periode kedua pada tahun 232 Hijriah sampai dengan 334 Hijriah, di mana periode ini disebut masa pengaruh Turki pertama. Pada periode kedua Khalifah dinasti Abbasiyah yang menjabat yaitu yang pertama Al-Mutawakkil, yang kedua Al-Muntasir, yang ketiga Al-Mu'tain, yang keempat Al-Mu'tas, yang kelima Al-Muhtadi, yang keenam Al-Mu'tamid, yang ketujuh Al-Mu'tadid, yang kedelapan Al-Muktafi, yang kesembilan Al-Muqtadi yang mempunyai gelar Al-Qahir, yang ke-11 yang ke-10 Ar-Rodi, yang ke-11 Al-Muqtaqi, dan yang ke-13 Al-Mustaqfi yang merupakan khalifah terakhir pada periode yang kedua. Untuk periode yang ketiga pada tahun 334 Hijriah sampai dengan 447 Hijriah, di mana ini dipengaruhi oleh masa kekuasaan dinasti Buawih atau pengaruh Persia kedua. Pada periode yang ketiga Khalifah dinasti Abbasiyah pada periode ketiga yaitu sebagai berikut. Yang pertama Al-Muti dari tahun 334 sampai 363 Hijriah. Yang kedua At-Ta'i dari tahun 363 sampai 381 Hijriah. Yang ketiga yaitu Al-Qadir dari tahun 381 sampai 422 Hijriah. Periode keempat pada tahun 447 sampai dengan 590 Hijriah merupakan kekuasaan dinasti Bani Seljuk, di mana dalam pemerintahan atau periode ini disebut dengan pengaruh Turki kedua. Dan pada periode keempat Khalifah dinasti Abbasiyah sebagai berikut. Yang pertama Al-Qayyim, yang kedua Al-Muqtadi, yang ketiga Al-Mustazir, yang keempat Al-Mustarsid, yang kelima Ar-Rasyid, yang keenam Al-Muqtafi, yang ketujuh Al-Mustanjid, yang kedelapan Al-Mustadi, yang kesembilan An-Nasir. Dan yang kelima yaitu pada tahun 950 Hijriah sampai dengan 565 Hijriah, di
Dinasti Abbasiyah ini bebas dari pengaruh-pengaruh dinasti-dinasti lain. Namun pada masa ini dinasti Abbasiyah mendekati kemunduran dan kekuasaannya hanya efektif pada daerah Baghdad saja. Dan khalifah pada periode yang kelima yaitu yang pertama Az-Zahir pada tahun 622 sampai 623 Hijriah, yang kedua Al-Mustansir, yang ketiga Al-Mustaqsim dari tahun 640 sampai 656 Hijriah. Dari ke-37 khalifah di atas, setidaknya terdapat 3 khalifah yang menonjol dalam kekuasaan, dalam memerintah kekuasaan, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid yang mempunyai kisah yaitu 1001 malam, dan yang ketiga yaitu Abdullah al-Ma'mun. Dari ketiga khalifah yang menonjol ini, khalifah yang paling terkenal dari dinasti Abbasiyah adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya yaitu masa kemunduran dan kehancuran dari Bani Abbasiyah. Masa kehancuran dibagi menjadi 2, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal yaitu adanya persaingan antar ras, yaitu dari keturunan Persia dan Arab. Yang kedua yaitu angkara murka terhadap Bani Umayyah dan kaum Alawiyin. Yang ketiga yaitu kelemahan di bidang mekanisme pemerintahan. Yang ketiga kemerosotan ekonomi. Yang keempat kemerosotan ekonomi. Yang kelima khalifah amat terpengaruh oleh bid'ah-bid'ah agama. Yang keenam yaitu adanya pengangkatan 2 orang putra mahkota. Dan dari faktor eksternal dan yang memicu runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah adanya serangan dari pasukan Tartar pada tahun 656 Hijriah di kota Baghdad yang dipimpin oleh Hulagu Khan selaku panglima Tartar. Peperangan ini disinyalir dibantu oleh Mu'ayyad ad-Din Muhammad al-Aqlami, menteri dan wazir dari khalifah terakhir, Khalifah al-Mu'tasim. Dengan adanya serangan yang dilontarkan dari pasukan Tartar, dan Bani Abbasiyah mengalami kekalahan dengan jumlah umat Islam yang terbunuh sekitar 800.000 orang. Jadi pada masa inilah dinasti Abbasiyah berakhir. Demikianlah tadi pemaparan dari saya tentang pemerintahan Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.